Kalau Keren kamu keterima, banget. kamu mau minta di mana? Utrecht dong, Belanda. Waduh, kalau aku sih Korea. Literally semuanya itu di cover. Ya, aku bisa bilang itu 99% ya. Karena 1%-nya memang biayanya kita tanggung karena memang keperluan pribadi atau sebagai pendukung program ISMA ini. Ekspektasimu di sana gimana nih? Mau ngapain aja? Nah, hai Betizen. Hai. Masih inget dong sama kita pastinya di episode 1 Harusnya kemarin inget. ya. Thank you juga buat antusiasnya. Kemarin episode 1. Banyak banget yang ngasih feedback bagus sampai Yes, kita tuh bener. kayak pengen buru-buru bikin episode 2 Iya. sampai hari ini ya. Kita Dev, semangat ya. juga ya bikin kontennya ya nggak Bener sih? banget. Aku Adis. Aku Devina dan seperti biasa kita bakal menemanin kalian di podcast Ubaya ini. Mungkin di beberapa episode selanjutnya juga. Betul. Dengan beberapa topik yang menarik selalu. Kayak, Oke, benar. Nah, kira-kira kita mau bahas apa sih hari ini? Kira-kira ini kita udah pakai baju kayak gini ya, udah nuansa merah putih dan sekarang kita lagi di bulan apa nih, Dis? kita lagi di bulan Agustus, di Yes. mana bulan Agustus itu adalah bulannya Indonesia, yaitu kemerdekaan. Oke, jadi sudah kira-kira Ubahatizen yang mendengar nih pasti sudah mulai ngerti lah ya kita bakal bahas apa ya Iya, selama betul, mungkin betul. 20 menit ke depan gitu. Jadi kita mau ngebahas soal kemerdekaan. Nah, tapi sebelum kita ngomong lebih lanjut tentang kemerdekaan, kita nih mau ngomong thank you banget buat atlet-atlet Iya, Indonesia. benar. Karena memang kemerdekaan itu kita mesti selalu merasakan keharuan ya. Iya, Benar. contohnya ya ini tadi atlet yang berangkat ke Olimpiade Tokyo. Oke, 2020 kemarin. Nah, Membanggakan ya. iya membanggakan banget buat sih. bisa berangkat ke sana, terus Dan pulang bawa medali juga ya sangat kan. membanggakan. Kamu ngikutin nggak? Wah, ngikutin dong. Aku ngikutin juga sih. Aku nonton yang badminton kalau nggak salah Aku kemarin. nonton yang surfing. Wah, yang masuk TikTok itu ya? Iya. Waduh. Waduh, jangan sebut nama ya. Waduh, iya nggak Nanti kita apa-apa. bahas di belakang aja. Oke. Nah, kita juga nggak lupa buat apresiasi nih buat teman-teman Ubahatizen juga yang sudah ikutin lomba dan juga berprestasi dan keren-keren banget. Nah, kalau teman-teman tahu pasti juga ada di IG-nya Ubaya Official kan? Jadi membanggakan Ubaya dengan cara mereka masing-masing. Jadi teman-teman bisa kasih semangat dan selamat mungkin ya buat teman-teman yang bisa mendapatkan juara dan mengharumkan kampus kita tercinta Yeay, gitu ya. Keren. Nah, Dev, kemerdekaan itu menurut kamu gimana? Menurut aku sih kemerdekaan itu nggak lepas dari kata kebebasan. Iya, bener. Nah, kalau ngomongin kebebasan juga, ada juga kebebasan yang membawa kemudahan dalam bidang akademik. Dan hal itu tertuang pada program baru, Dev, yaitu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Waduh, nih baru-baru denger nih. Benar-benar ya kan? baru dengar. Karena menurut Mas Menteri, yaitu Mas Nadiem, beliau itu bilang kalau belajar itu tidak harus di kelas. Belajar itu bisa di mana aja, kapan aja, no limit gitu. Bener. Berenang juga nggak mesti di kolam ya kan? Iya, di mana di sungai bisa Iya. selalu ada wadah tempat untuk kita berenang Oh iya, dan belajar. Nah itu juga mirip-mirip ya sama tagline Ubaya ya nggak sih? Iya, yang learning Beyond the classroom. Wah. Jadi Ubaya dan pemerintah sudah selaras banget nih. Iya gitu. bener. Nah, tapi sih Dev, kita ngomongin soal program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang biasa disebut dengan MBKM. Nah, MBKM itu apa sih, Dev? Terus ada apa aja? Nah ini yang seperti kamu tadi sebenarnya kamu udah jelasin sih MBKM itu panjangan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu dan ini adalah program dari Kemendikbud juga. Nah mungkin yang aku tahu MBKM ini ada yang bisa beda prodi, maksudnya misalnya nih aku dari FIK, kamu FH, aku bisa belajar nih mata kuliah yang ada di kamu, sebaliknya juga. Tapi juga bisa beda univ. Jadi kita punya kesempatan gitu loh Iya, untuk belajar dimanapun. Iya, belajar dimanapun. Nah, karena MBKM ini juga banyak banget macam-macamnya bentuk pembelajarannya. Kalau kita lihat sih di sini ada 9 ya. Banyak. Ada apa aja nih? Yang pertama ISMA, Indonesia International Student Mobility Awards atau kayak student exchange dari pemerintah gitu ya. Terus yang kedua ada apa nih? Ada KKN tematik, jadi membangun desa. Wah, gitu ya. keren-keren. Ini aku tertarik nih sama ini. Terus Yang ketiga ada riset atau penelitian. Oke. Kemudian ada kampus mengajar, Pertukaran mahasiswa merdeka, studi independen, magang,
proyek kemanusiaan dan wirausaha. Banyak ya. Bener, banyak Jadi, banget. karena bebas belajar itulah ada 9 program yang dibuat oleh pemerintah supaya kita tuh bisa belajar kapanpun dimanapun. Gitu. Bener banget. Dan ini banyak macamnya. Kita juga sebenarnya kita belum ada pengalaman sih lebih tepatnya masalah MBKM ini. Makanya kita di sini mendatangkan salah satu UBTizen dari FT, Fakultas Teknik. Nah, tepatnya dari Teknik Industri ya. Nah, yang kemarin dia juga sudah berhasil mendapatkan program yang ISMA itu, Dis. Keren banget ya. Nah, jadi kita bisa nanti kulik-kulik, tanya-tanya gitu ya. Apapun bisa ditanyakan di sini dan mungkin supaya kita juga bisa menginformasikan ke teman-teman UBTizen lainnya supaya bisa menyusul seperti mengikut jejaknya. Nah, ini ya. Oke, dan sekarang kita sudah terhubung sama Ailin Tanjung. Hai Ailin. Hai. Halo. Hai, mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, jadi aku Ailin Tanjung, biasa dipanggil Ailin. Nah, aku ini angkatan 18 dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri. Oke. Sangkatan. Apa kabar, Lin? Baik banget. Baik. Ya, terkurung ya karena COVID ini. Iya, waduh. Tapi kan selamat juga ya karena kamu sudah berhasil mendapatkan program ISMA, itu keren banget sih. Iya. Walaupun dia terkurung nanti dia juga bakal berangkat gitu ya. Nah, kalau boleh tahu sih Ailin, kamu itu waktu program ISMA kamu keterima di negara mana nih? Nah, untuk program ISMA sendiri itu kan memberikan kita kesempatan untuk boleh memilih universitas dan negara yang kita mau. Kebetulan yang aku pilih itu University of York di United Kingdom, tepatnya di England. Oh wow. Kalau kamu keterima kamu minta di mana? Utrecht dong, Belanda. Waduh, kalau aku sih Korea. Karena nontonin drakor jadi pingin gitu ya. Siapa tahu kita bisa ada kesempatan ya, Dis ya. Nah, kita tanya-tanya nih, kamu tahu MBKM itu dari mana sih, Lin? Nah, ini pertanyaan menarik ya. Jadi sebenarnya kan MBKM ini kan setahu aku baru aja di launching awal tahun ini. Nah, yang pertama kali paling aku tahu itu tentang program Bangkit. Nah, memang waktu itu aku sempat dapat semacam email pemberitahuan mengenai program Bangkit dan ada juga pemberitahuan dari WhatsApp. Jadi kan aku ini kebetulan di Prodi Teknik Industri. Nah, di Prodi Teknik Industri itu ada grup besar yang namanya tuh mahasiswa angkatan ketiga. Jadi di situ itu bakal selalu diberi informasi terbaru terkait program beasiswa ataupun seperti program Kampus Merdeka itu sama lomba-lomba. Jadi kita bisa banyak tahu informasi terbaru apa, yang kita bisa daftar itu apa, seperti itu sih. Menarik Grup WA yang isinya teman-teman angkatan kamu sama dosen gitu ya, bukan WA keluarga ya, bukan ya? Bukan. Oke, nah apa yang bikin kamu tertarik sama MBKM ini? Nah, awalnya tuh sempat tertarik. Jadi aku tuh awalnya sempat tertarik untuk studi lintas prodi. Waktu itu, ini kan aku di teknik industri. Waktu itu sempat mau coba untuk masuk di FBA. Tapi kok telah daftar aku waktu itu. Jadi kayak telah daftar. Ya udah aku relain kan. Nah, nggak lama kemudian ada berita di email tentang sosialisasi ISMA waktu itu. Nah, tapi awal-awalnya aku tuh kayak sempet kayak nggak seberapa perhatian gitu loh. Jadi kayak aku nggak ngikutin sosialisasinya, terus nggak tahu programnya gimana. Nah, yang aku tahu itu programnya mengirim mahasiswa Indonesia untuk studi di luar negeri dan dibiayai oleh pemerintah. Nah, tapi waktu itu aku nggak tahu kalau misalnya ini kan mata kuliahku kan sisa 2 mata kuliah aja. Aku nggak tahu kalau misalnya aku tuh masih boleh ikut. Nah, jadi waktu itu setelah aku lihat di email, kan aku sempat abaikan itu. Terus beberapa saat kemudian, muncul lagi tuh posternya di WhatsApp yang angkatan ketiga itu. Kan tertarik lagi ya, kok kebetulan muncul lagi, kok menarik. Nah, akhirnya aku sempetin untuk tanya ke Kaprodiku tentang program itu dan tanya, ini kan mata kuliahku sisa 2 aja, apa aku bisa ikut program ini, kayak gitu. Oh, berarti lagi ngurus skripsi nih ya? Lagi ngerjain skripsi juga ya? Nah, bener banget. Tapi kan sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri itu tidak menganjurkan
untuk mengambil mata kuliah lain atau mengambil skripsi selama studi di luar negeri. Nah, tapi aku tetap putusin untuk ambil skripsi karena aku yakin dan pasti bisa untuk menyelesaikannya sebelum berangkat. Waduh, mantap. Suka aku semangatnya ini. Keren ya. Keren banget. Nah, Aileen, kita boleh dong diceritain tentang proses pendaftaran kamu yang dari awal banget gitu ya. From scratch, dari awal sampai akhirnya kamu diterima. Oke, jadi aku bakal start dari aku tahu informasinya ya. Jadi kan itu aku udah di ACC sama Kak Prodiku. Oh iya, kamu bisa daftar. Tetapi kebetulan pendaftaran dari Ubaya itu sudah telat untuk program ini. Tapi coba kamu hubungi pihak hubungan internasional Ubaya untuk cari tahu lebih lanjut. Mungkin kamu masih bisa daftar gitu. Nah, akhirnya waktu itu aku sempetin untuk email hubungan internasional Ubaya kan untuk tanya. Nah, tapi kok slow respon. Nah, setelah aku cek, oh ternyata tanggal merah. Iya, slow respon. Tapi kan posisinya waktu itu aku kayak, waduh, ini kalau misalnya semakin lama semakin slow respon, bisa-bisa kayak kesempatanku untuk daftar ini habis gitu. Kupu. Akhirnya aku memutuskan untuk tanya ke salah satu temanku yang juga daftar. Aku tanya, ini supaya cepet aku bisa hubungi ke siapa ya? Terus dia itu kasih kontaknya Pak Adi. Nah, Pak Adi ini ternyata yang bertanggung jawab mengenai pengurusan ISMA di Ubaya kayak gitu. Nah, aku langsung WhatsApp waktu itu, minta nomor WhatsApp-nya, aku langsung chat ke Pak Adi. Jadi perkenalan diri dulu, saya Aileen Tanjung, memenuhi persyarat untuk mengikuti program ini, apa masih bisa daftar? Terus kemudian Pak Adi bilang, oh iya bisa. Nah, Pak Adi bilang kalau Ubaya akan membantu pembiayaan tes sertifikasi bahasa Inggris jika hasilnya memenuhi standar minimum kriteria gitu. Nah, waktu itu ternyata sebelumnya tuh udah diadakan semacam sosialisasi dan kayak tes penempatan gitu loh. Tapi melalui TOEFL PBT kalau nggak salah, simulasi tes TOEFL gitu dari hubungan internasional untuk ngetes. Kalau misalnya nilai tes TOEFL PBT mutu sekian, kamu bakal dikasih voucher untuk bisa ngikutin tes Duolingo yang akan di-cover oleh Ubaya. Nah, tapi kan waktu itu karena aku telat, jadi aku nggak mengikuti yang tes penempatan itu, yang simulasi itu. Jadi aku langsung tes Duolingo. Kalau tes Duolingo-nya itu bukan di atas sih, minimal ya. Minimal 100, Ubaya bakal bantu untuk membiayainya. Dan itu biayanya cukup besar ya, 750.000. Lumayan. Benar, lumayan. Kalau dari proses yang kamu ceritain itu kesulitannya di mana? Kalau secara pribadi ya, kan ini persyaratan untuk daftar di ISMA kan cuman tes sertifikasi bahasa Inggris, kemudian nilai IPK, kemudian surat rekomendasi dari universitas, dan pembuatan esai. Nah, yang bikin aku kesulitan itu ya yang di Duolingo itu. Karena aku sempat pesimis. Waktu itu dikasih Pak Adi waktu cuman 24 jam kalau nggak salah. Kayak besok bisa ya kamu tes Duolingo-nya. Terus kan aku ya mikir-mikir dulu kan waktu itu. Aduh, kalau misalnya ternyata nanti nilainya nggak nyampe, kebuang uangnya. Karena aku mikir kayak gitu. Jadi sempet takut, tapi akhirnya waktu itu aku putusin untuk belajar seharian, terus besoknya langsung tesnya. Jadi kayak deg-degan, mual-mual. ISMA itu adalah program student exchange dari pemerintah ya, which is all the biaya itu di cover. Nah, itu proses biayanya seperti apa sih? Mungkin bisa sharing gitu, karena kan cukup banyak pertanyaan ya masalah biaya yang benar. Mungkin juga apa bentuk biayanya itu bentuk apa aja gitu loh. Benar. Nah, kalau biaya sendiri ini luar biasa banget ya biayanya itu. Aku juga merasa ini too good to be true gitu loh. Kayak literally semuanya itu di cover. Ya, aku bisa bilang itu 99% ya. Karena 1%-nya memang biayanya kita tanggung karena memang keperluan pribadi atau sebagai pendukung program ISMA ini. Jadi aku mulai dari biaya visa. Jadi kan kita bisa tahu ya kalau kayak negara di Eropa, UK, US, atau mungkin beberapa negara Asia lainnya itu kan membutuhkan visa. Atau mungkin bahkan karena sekarang COVID, hampir seluruh negara itu butuh visa. Dan visa itu pengurusannya tuh sudah lumayan ribet, kemudian biayanya mahal. Nah, itu biayanya juga di-cover oleh pemerintah. Itu yang visa.
Kemudian tiket pesawat ya guys, pulang pergi. Jadi kita tahu ya, apalagi kalau misalnya kebetulan kamu kepingin studi di negara Eropa atau USA. Nah itu kan tiket pesawatnya mahal banget. Benar. Itu. Jadi itu di cover at cost oleh pemerintah. Jadi 100% dibiayai oleh pemerintah, termasuk juga ada asuransi kesehatan nanti di negara tempat kamu studi. Jadi gak perlu was-was ya, tetap juga harus jaga kesehatan. Cuman kan kita lebih tenang ya kalau ada asuransi gitu. Bener, daripada kalau misalnya nggak ada asuransi, apalagi di negara orang. Nah, selain itu juga yang paling penting ini ya, biaya kuliah yang kita tahu mahal banget di luar sana itu biaya kuliah itu di cover at cost oleh pemerintah. Jadi langsung dibayarkan. Kita tidak perlu membayar sepeser pun. Dan kemudian itu ada living allowance. Nah, ini yang aku tunggu-tunggu ini. Menurutku ya. Jadi pasti banyak yang tanya, waduh iya kuliahnya dibayarin, tapi gimana hidupnya kan mahal. Biaya hidup ya. Bener banget, mahal banget. Tapi ternyata juga diberikan oleh pemerintah dan jumlahnya itu juga cukup besar ya. Jadi aku yakin pasti bisa cover kebutuhan hidup kalian di sana dengan layak dan cukup nyaman gitu ya. Kemudian yang terakhir PCR. Jadi seperti yang kita tahu sekarang kan COVID. Nah COVID kita mau pergi ke antar kota, antar pulau, bahkan antar negara pun ya kan juga pasti PCR test. Nah itu nanti kita bakal di reimburse gitu PCR test kita. Seperti itu. Waduh. Berarti benar-benar seluruh biaya from A sampai Z sampai uang saku, kesehatan segala macam itu benar-benar di cover sama pemerintah ya Lin ya. Berarti kamu literally cuma berangkat bawa badan gitu ya, sama bawa koper gitu ya? Iya banget. Waduh. Keren Pol. Nah, aku juga mau tanya sih, negaranya itu kan banyak ya, yang Isma itu kan pilihan negaranya. Nah itu tuh kamu pilih sendiri atau dipilihin? Dan kalau misalnya milih sendiri, kamu kenapa pilih itu? Betul. Nah, jadi waktu itu kalau misalnya kamu mau daftar, kamu bakal dikasih kurang lebih sekitar 50 sampai 60 list tentang beberapa universitas terbaik di dunia ya. Jadi kayak ya top university in the world lah ya omongannya. Nah, jadi itu sekitar kurang lebih tersebar di 26 negara. Nah, jadi kamu boleh pilih tuh, kamu mau di negara mana, terus kamu mau universitas yang mana. Nah, kalau aku sendiri, pemilihannya itu berdasarkan ranking universitas, kemudian negara. Waktu itu kan aku sempat pengen ke US atau ke UK. Habis itu aku juga lihat ke beberapa mata kuliah yang ditawarkan. Karena seperti yang kita tahu, semua universitas tidak menawarkan mata kuliah yang sama. Mereka juga beda-beda. Jadi, kalau aku pribadi, aku sesuai dengan minat, jurusan, dan kesukaan aku. Gitu. Oke. Oh, berarti karena kamu sudah mention mata kuliah nih, boleh tahu nggak sih kamu di sana ambil mata kuliah apa aja? Nah, jadi di sana itu di awal kalian disuruh pilih minimal 3 mata kuliah dan maksimal 4 mata kuliah. Tapi sepengetahuan aku, ternyata setelah terdaftar di universitasnya, mereka itu menyarankan untuk mengambil 4 mata kuliah. Kalau kasusku di University of York ini, aku diwajibin untuk ambil 1 mata kuliah. Nah, itu namanya semacam intercultural academic skill gitu. Nah, untuk mata kuliah ini tuh bakal ngajarin kita tentang kebudayaan, tata cara, dan seluruh mungkin semacam kebiasaan-kebiasaan dan pengembangan diri yang umumnya dilakukan oleh warga negara di UK sana gitu. Nah, itu yang wajib. Kemudian yang 3 ini aku boleh pilih bebas, cuman maksimal dari 2 departemen yang berbeda. Nah, kebetulan aku pilih 2 departemen itu. Yang pertama, Department Management, yang kedua itu Electronic Engineering. Karena kan aku dari program studi teknik industri. Nah, mata kuliah yang aku ambil itu ada B2B Sales and Negotiation, kemudian ada Globalization, Politics and Culture, sama yang ketiga Management of Marketing and Technology. Oh gitu, berarti itu kamu juga yang pilih ya? Ya, benar banget. Jadi disesuaikan sama kemampuan, sama minat diri sendiri menurut aku ya. Waduh, sangat menguntungkan berarti ya.
Nah kalau boleh tahu kamu di sana berapa lama sih? Dan mungkin kapan berangkatnya nih? Iya, kalau boleh di-spill. Nah, jadi untuk berapa lama studinya itu kan 1 semester. Tapi seperti yang kita tahu, studi 1 semester di tiap negara itu beda-beda. Kalau misalnya kebetulan aku itu studinya mulai dari September sampai Desember. Jadi kurang lebih September, Oktober, November, Desember, ya 4 bulan kayak gitu. September, Oktober, November. Lumayan ya? Iya. Lumayan ya? Jalan-jalan sekalian belajar. Iya benar. Keren. Waduh, berarti nah ini nih, kamu udah bocorin duluan. Ekspektasimu di sana gimana nih? Mau ngapain aja? Oke, kalau ekspektasiku di sana itu aku berharap ya, aku nanti kan yang pasti aku kan mencari ilmu ya. Iya benar, iya dong. Bisa dapat ilmu, kemudian aku terpapar exposure berbagai macam tentang teknologi yang mungkin tidak ada di Universitas Ubaya. Kemudian bisa join student club gitu ya, kayak semacam student society, organisasi gitu ya. Join ke event-event yang lebih ke arah untuk memperkenalkan budaya mereka, dan aku juga bisa memperkenalkan budayaku ke mereka kayak gitu. Kemudian ada juga aku juga berharap dengan aku sebagai salah satu ISMA awardee di batch pertama ISMA ini yang mewakili Ubaya, aku berharap juga adik-adik kelasku itu tertarik juga untuk join di program ini ke depan. Iya benar. Dan nggak cuman adik-adikmu, aku juga ikut tertarik ini aku jadinya. Aku juga pengen. Ini ada nih pertanyaan. Sejauh mana sih Ubaya itu memfasilitasi program MBKM dari pemerintah? Jadi kayak bantuan dari Ubaya gitu. Fasilitas dari Ubaya menurutku cukup besar ya, karena kalau misalnya aku mungkin di universitas lain, bisa-bisa aku nggak jadi daftar atau nggak jadi berangkat kayak gitu sih. Jadi aku mulai dari yang pertama itu kan semacam support dalam bentuk mereka akan mengganti uang tes sertifikasi bahasa Inggris yang Duolingo itu, yang senilai 750.000, itu yang pertama. Kemudian setelah kamu lolos memenuhi syarat itu, Ubaya itu terutama pihak hubungan internasional Ubaya bakalan kasih kamu semacam checklist yang harus kamu ikutin dan kamu penuhi. Nah, checklist ini tuh untuk bantu kamu persiapin apa aja sih yang dibutuhin dan harus diperhitungkan supaya aku bisa daftar atau bahkan ya bisa lolos di tahap selanjutnya seperti itu. Nah, selain checklist itu juga pihak hubungan internasional itu nggak segan-segan untuk kayak mengingatkan kita ya, ayo jangan lupa ya, ini deadline-nya tuh tanggal sekian, kalian harus submit paling nggak itu tanggal sekian. Juga menurut aku dukungan dari masing-masing prodi itu cukup oke ya. Mereka juga nggak mempersulit, semuanya itu dipermudah, kayak dibantu juga. Itu kan kita harus mengkonversikan mata kuliah yang kita ambil di sana sama mata kuliah yang kita ambil di Ubaya. Nah itu juga mereka bakal bantu. Ini kira-kira mata kuliah yang cocok dan bisa dikonversikan itu yang mana. Jadi kan nggak bakal kebingungan. Menarik ya. Berarti Ubaya itu sangat benar-benar mendukung awardee batch. Terakhir nih, mungkin kamu ada kesan atau pesan buat Ubayatizen, Lin? Oke, kalau menurut aku kesan-pesan dari aku ya, jangan pernah takut untuk coba hal baru, apalagi sesuatu yang kalian ingin nih. Dan menurut aku semuanya itu dari mindset. Kalau misalnya memang kalian tuh mau sesuatu, kan harus percaya kalau misalnya kalian itu bisa dan mampu untuk dapetinnya. Karena kalau dari awal kalian sudah mikir aku nggak mampu, ya nggak bakal dapet. Kadang itu kalian mungkin merasa kayak diri kalian tuh underdog ya, kayak aduh aku dibandingin sama orang lain itu nggak seberapa. Cuman kadang maybe that's enough gitu loh. Jadi kayak it's okay gitu, it's okay to be an underdog gitu. Jadi kamu nggak apa-apa, yang penting itu pede aja dan berani bertanggung jawab dengan keputusanmu, dan aku yakin semua keputusan itu pasti ada yang dikorbanin. Jadi kalau misalnya contoh kemarin aku itu yang Duolingo itu kan mepet banget ya pendaftaranku. Jadi aku kayak bener-bener satu hari aku dedikasikan untuk mempersiapin dan belajar tes Duolingo itu seperti itu. Oke, berani ya, berarti harus berani dan
ya itu mengorbankan bondo nekat. Iya, mengorbankan semua apa yang kita punya gitu loh. Dan hasilnya juga memuaskan kan seperti Aileen jadinya mendapatkan di UK. Iya, benar. For free. For negara yang dia inginkan juga lagi. Nah, seperti yang tadi kamu udah bilang dan Aileen bilang ya, berarti memang Ubaya ini sangat memfasilitasi dan mendukung program MBKM ini. Bener banget. Oke, thank you Aileen sudah mau sharing sama kita, sama Ubayatizen juga di rumah yang mendengarkan. Semoga terinspirasi ya sama ceritanya Aileen dan aku juga mau ngucapin hati-hati ya Aileen karena mau berangkat ya katanya dalam waktu dekat. Semoga semua urusannya dilancarkan. Iya, semoga lancar sampai sana nyampe dengan selamat, sehat dan bisa mengikuti perkuliahan di UK dengan baik. Seperti itu. Makasih banyak ya Aileen atas sharingnya. Kita juga kita juga sangat seneng dengar ceritanya dia ya. Kita jadi ada pengalaman juga ya. Siapa tahu tahun depan bisa berangkat ikut. Kan siapa tahu rezekinya kita mungkin kan nular kan. Dan semoga skripsinya juga lancar ya. Iya. Amin. Thank you banget for having me juga. Thank you juga untuk semua doa dan wishes-nya semoga lancar. Oke, thank you. Oke. Nah, kita memang ini nggak sih beruntung nggak sih kayak aku, Aileen dan kamu juga waktu MBKM ini ada ini kita masih kuliah. Kita gitu masih loh. mahasiswa yang tingkat tengah ya. Iya. Jadi masih ada kesempatan untuk bisa ngincipin kalau orang Jawa bilang ngincipin. MBKM ini program baru dari pemerintah ini. Apalagi maharu-maharu kita kan. Iya, apalagi yang SMA. Bener, karena seiring berjalannya waktu program MBKM itu pasti akan menjadi lebih baik dan expanding gitu. Dari yang 9 macam mungkin bisa jadi 15, mungkin jadi 20. Bener-bener luas banget kesempatannya ya. Kesempatannya lebih besar lagi ya daripada kita. Nah, karena MBKM itu fungsinya untuk tidak mengkotak-kotakan kita belajar, jadinya itu MBKM juga ngasih kita kebebasan buat belajar dimanapun, kapanpun, with no border at all, dan kita juga punya kemerdekaan untuk mengeksplorasi segala potensi yang kita miliki, khususnya pada masa perkuliahan. Benar banget, Aris. Nah, buat teman-teman Ubayatizen yang penasaran sama program MBKM, boleh banget komen di bawah, suruh ngapain? Tanya atau apapun, mungkin juga ngasih ini ya, minta satu episode khusus buat MBKM gitu, boleh banget. Kita akan mencarikan informasi khusus untuk Ubayatizen. Iya benar, gitu. Supaya ini ya semangatnya untuk tetap ikut ini semakin membara-bara gitu. Jadi tetap mau belajar gitu ya. Iya benar banget. Nah, oke, kalau gitu kita mau ngapain Dev habis ini? Kita udahan aja ya. Iya. Karena emang kalau bahas MBKM ini nggak selesai loh. Ini aja ada 9 program, kita juga nggak bisa jelasin satu-satu kan. Ini baru ISMA. Belum yang lain. Pasti akan ada Ubayatizen yang siap dengan program itu dan mau sharing ke kita ya. Di episode selanjutnya mungkin masih banyak banget perbincangan tentang MBKM ini deh. Iya benar. Nah kalau gitu teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, share, apalagi nyalain lonceng, mungkin nyalain notifikasi, share di IG story, kasih linknya ke bapak sama ibu. Iya, biar kasih ke dosen juga. Biar nanti kalau pas kelas bisa share screen nonton kita. Iya benar. Jangan lupa nonton episode sebelumnya dan nantikan kita di episode selanjutnya. See you. Bye. Salam multikultur.